Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya oleh KM ya dipimpin dulu berdoa. Ya, silahkan. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita absen dulu atau Bapak absen dulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai. Aldiansyah selanjutnya Andika. Ada. Andika Pauji. Ada. Anissa. Ada. Jaki. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ya kepada tugas sebelumnya ya, yaitu membahas ya kemarin lah ya di semester ganjil itu bab 3 ya tentang Jepang ya, tentang pendudukan Jepang ya. Kemudian apakah latar belakang ya kedatangan sekutu ke Indonesia? Coba. Ingin menjajah NKRI, ingin menguasai sumber daya manusia, contohnya seperti pertambangan. Nah, kemudian apakah sebab-sebab perlawanan terhadap tentara sekutu di Indonesia? Dikarenakan NKRI belum berdaulat. Ya itu ya pertanyaan pemantiknya ya, atau ya istilahnya itu pertanyaan pemantik itu pemancing gitu sebelum pembelajarannya dimulai. Jadi ya guru harus bertanya dulu kepada kalian gitu, nantinya setelah ya kesana kemari menjawab ini baru ke materi ajar ya, atau ke bahan ajar yang akan disajikan di pertemuan ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya itu apa yang kalian ketahui sebab-sebab tentang materi ini. Coba pernah sebelumnya itu mendengar waktu SMP pelajaran IPS tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pernah mendengarkah? Coba viral ya, kalau zaman sekarang itu viral ini ya, dengan kekuatan senjata, yaitu ya terakhir itu tragedi G30 SPKI ya, perang itu kita. Namun itu momentum di mana hanya terjadinya dalam negeri saja. Kemudian ya asesmennya ya, asesmen diagnostiknya itu nantilah ya dibentuk kelompok ya. Kemudian ya, gambaran ya tentang materi ini dengan menggunakan kekuatan senjata ya, yaitu nah salah satunya ini nah seperti ini ya, pasca penyerahan Jepang ya tanggal 14 Agustus 1945 ya. Nah, itu ya sepintas dulu ya. Kemudian nah tujuan pembelajarannya itu ya kita membahas seputar materi yang disajikan ini ya. Salah satunya itu tadi ya latar belakang kedatangan sekutu ke Indonesia. Nah, siapa saja sekutu itu ya bisa dikategorikan menjadi dua ya. Ada sekutu itu besti ya, kalau sekarang atau teman, ada sekutu itu musuh ya. Nah, ini kedua-duanya diterapkan, namun kebanyakannya itu sekutu itu adalah atau di zaman perang ini musuh ya, dikatakan musuh, yaitu musuh Indonesia itu banyak ya, ada Belanda, Inggris, Jepang ya, Portugis, Spanyol, itu yang menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita membahas ya, materinya ini ya. Kita mulai dan nanti kita akan membentuk diskusi kelompok ya. Yaitu materinya ya sekilasnya ya Mas, selayang pandangnya ya.
yaitu A. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata, ya, pak kuat-kuat gitunya, ketimbang awi mahnya bambu runcing mah eleh gitu kan ya, senjata mah langsung menusuk tubuh manusia gitu kan ya. Kemudian nah ini materinya ya, selayang pandangnya pasca penyerahan Jepang ya, itu tanggal 14 Agustus 1945 sebelum merdeka, 3 hari lagi ya sebelum kemerdekaan dimulai atau dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno. Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo. Nah, sekutu teh bisa Indonesia ya, bisa Belanda. Nah, karena Belanda mundur ya, Jepang masuk. Nah, maju ke orangnya ke Indonesia, yaitu memastikan situasi ya, kondisi sebagaimana adanya sama sekutu tiba. Oh, nya musuh ya, atau besti gitu kan ya, sekutu itu. Kedua ya, pada awal 1945 ya, sekutu memutuskan Amerika, negara terkuat ya Amerika itu, dengan Rusia ya, seperti sekarang yang sedang rame ya di Timur Tengah itu, Palestina dan Israel ya. Dukungan Israel, negara Israel itu adalah negara ini Amerika Serikat ya. Coba siapa yang mau bertanya? Cok, Rizky apa? Silahkan. Ya. Berapa lama Indonesia dijajah oleh Jepang? Ya, Jepang masa kedap. Terlama. Etang welanya dari Jepang datang ke Indonesia 1942 ya, kala itu berakhir 1947. Nah, sabaraha tahun ya, 5 tahun dah kurang lebihnya. 47 itu Jepang sampai 1947 ya, Jepang itu datang ke Indonesia itu dengan menawarkan diri. Nah, yaitu bahwasannya ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang itu ternyata janji Jepang itu dilaksanakan. Cing di mana coba? 17 Agustus 1945 dikumandangkan nana. Ya, bukan pencetusnya, pembaca teksnya itu presidennya sendiri Insinyur Soekarno, di rumahnya di rumah siapa? Nah, ini milik rumah orang Jepang. Laksamana Maeda nya, Letnan Jenderal Laksamana Maeda tuh sesuai janjinya ya, janjinya Jepang itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada ya kita diskusi ya, diskusi kelompok, dan ini tugasnya ada ya di Bapak. Ngariungnya sok disebatannya ku Bapak. Kelompok 1 nya Aldi Maulana, Aldiansah, Andika, Anissa, Aril, Ayu, Andika ya. Kelompok 2 Cia, Repan, Dimas, Dita, Doni, Pais, Email ya. Kelompok 1 mana? Ya. So, ieu tugasna nya ke di ku Bapak di bewarakeun deui nya. Kelompok 2 mana? Jadi tugasna nya HP-na aya kuotaan. Aya di masing-masing kelompok, aya ya. Bukan bebas, silakan ya searching tentang materinya, contoh seperti ini ya. Suruhan anak ya, sesuai suruhan ya. Silahkan kalian mencari materi tentang kalau kelompok 5 ya, Bandung Lautan Api. Nah, kalau kelompok 1 pertempuran medan area ya, dan seterusnya ya, sampai ke tokoh-tokohnya. Jadi ke tokoh-tokohnya teh saha peloporna teh gitu, siapa pelopornya atau pecentusnya.
yang berperan di dalamnya lalu presentasikan di depan kelas ya nanti secara singkat sajalah. Kalau ingin runtut silakan tamihan deui di belakang ka dieu nya atau dina kertas salemar lamun hoyong nilainya bagus gitu kan ya. Itu cekap suruhanana lah sesuai suruhanana nya. Silakan kalian mencari materi tentang Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini ya kelompok 5 mulai dari kapan terjadinya dan berakhirnya, alur perjalanannya, nah kemudian tokoh yang berperannya, kemudian berakhirnya ya tadi ya berakhir terjadinya perang tersebut. Nah, jadi tindak lanjut dari kekuatan senjata ini ya, nah, yaitu salah satunya itu ada 5 poin ya, yaitu tadi pertempuran medan area ya, dan selanjutnya sampai Bandung Lautan Api ya, atau yang sekarang kalau Bandung Lautan Api itu GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api. Jadi mencolok. Nah, babarilah kelompok 5 mah gitu, Bandung Lautan Api tokohnya siapa gitu, kapan terjadinya. Nah, jadi kalian bisa paham ya dengan materi yang sekarang kita pelajari atau yang sekarang kita bahas ya. Ya, silakan ya mulai ya. Nanti dipresentasikan semua kelompok naik ke depan kelas ya, lalu Bapak nanti kasih nilai gitu dan hasilnya dikumpulkan lagi ke Bapak gitu ya. So, silahkan ya. Dina eta na kertasna sok. Kayak dikempelkeun deui hasilnya dengan pertanyaan. Ya kadinya ya sok gitu Pengertian kapan terjadi sareng tokoh-tokohna. ya sok beres nama tokoh sok diserah nama tokoh yang berperan, tokoh yang berperan. So, dengarkan oleh kelompok lain ya. Nanti bertanya ya. Saling bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami akan menceritakan tentang G30 SPKI. G30 SPKI merupakan sebagian dari sejarah Indonesia yang terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1945. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit atau DNAID. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira TNI Angkatan Darat Indonesia. Korban G30 SPKI antara lain yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Ranong Sudarto, dan Mayor Jenderal Mas Tirto Hadiono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Permai, Brigadir Jenderal Ronald Penjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Sulis Harjo.
Mengapa partai tersebut menginginkan Indonesia menjadi komunis? Di mana letak lokasi pembunuhan S dan G 30 SPKI. Di mana letak pembunuhan G 30 Di Jakarta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang baju gaun dan api. So, bacakan. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Sendero yang bergabung dalam kasus ini di bawah Brigadir Regional datang ke kota Bandung dan memaksa untuk menyerahkan senjata hasil perampasan dari pasukan Jepang. Situasi semakin panas setelah tahanan Belanda dilepaskan oleh Suku dan mengendalikan Jawa di kota Bandung sebagai reaksi. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melakukan balasan atas aksi tersebut. Para pejuang dari kota Bandung melakukan penyerangan massal seperti di Hotel Homan dan Hotel Preaman. Setelah terjadi serangan dari para pejuang, Suku menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk memasukkan hasil anggaran dengan durasi tanggal 29 November 1945 pukul 12 Kota Bandung pun terjadi menjadi dua. Bandung Utara dikuasai Sekutu dan Bandung Selatan dikuasai Indonesia. Perlawanan tentara Republik Indonesia TNI terus dilancarkan kepada Sekutu membuat Sekutu memberi ultimatum kedua kepada Menteri Sanisma. Sekutu meminta untuk semua rakyat dan TNI memasukkan kota Bandung selambatnya tanggal 23 Maret 1945. Pasukan Indonesia diminta meninggalkan Bandung Selatan sejauh 11 km dari pusat kota dengan pertimbangan keselamatan TNI. Maka kota Bandung dikosongkan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Arun Cikanto-Dinata, Surya Dharma Wanelka, Nasution Sukambat untuk memanggilkan perintah pusat. Namun mereka tidak mau memberikan Bandung Selatan beserta bangunan berdirinya secara umat-umat, melainkan dengan menghanguskan kota Bandung Selatan pada 24 Maret 1945. Guna mengenang peristiwa pembunuhan hanguskan maka 24 Maret dipengaruhi sebagai hari peringatan Bandung Lautan Api. Ada tokoh-tokoh dari peristiwa Bandung Lautan Api dari Indonesia: Muhammad Indah Parmas, Sultan Jahir, Kolonel Nasimon. Dari Belanda, Brigadir Macdonald. Sok, Bali naros. 2 pertanyaan nya. Bagaimana hasil akhir dari pertempuran Bandung Lautan Api? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami jawab. Bandung Lautan Api kan sudah terbagi 2. Yang pertama dikuasai oleh Belanda. Nah, yang selatan menguasai Indonesia, tapi menghanguskan percuma karena Bandung Selatan sudah hangus percuma. Jadi tidak bermanfaat bagi Belanda. Terima kasih. Silakan. Apakah ada tokoh yang disebut tersebut? Dari peristiwa tersebut Ada, sudah. Terima kasih pertanyaannya akan kami jawab. Tadi sudah disebutkan oleh Suci bahwa tokohnya dari Indonesia Muhammad Indah Parmas
Mulyono dan Jamin Sultan Syahrir Mandala Akan Nasution. Sedangkan dari pihak Belanda ada Brigadir Megiono. Silakan, ada yang bertanya? Tidak. Sudah. Dan dari kelompok kami. Sok. Sok. Oke, naros. Sok. Sok, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertempuran Ambarawa. Masa belakang, peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden Ambarawa pada 20 Oktober 1945. Brigade artileri dari divisi India ke 23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Beto. Puncak pertempuran, Letkol M. Sabrini mengerahkan pasukan untuk mengepung sekutu dari segala penjuru. Situasi ini sempat mereda saat Presiden Soekarno turun tangan menenangkan suasana dan memerintahkan untuk gencatan senjata. Namun, sekutu melanggar aturan tersebut. Pasukan sekutu yang diam-diam bergerak meninggalkan Magelang menuju Ambarawa setelah Letkol Istiman tewas. Komando perang diambil alih oleh Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar sukit kurang atau pengepungan nangkap dari kedua sisi agar musuh tidak melarikan diri. Kolonel Sudirman dan pasukannya berhasil mendesak pasukan sekutu yang bersembunyi di benteng Bilong selama 4 hari. Pertarungan di benteng Bilong pada 14 Desember 1945 menjadi tanda kemenangan Indonesia atas pasukan sekutu. Sisa pasukan sekutu yang kalah mundur ke Semarang. Keberhasilan para pejuang mempertahankan Ambarawa dari sekutu diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Giri, merupakan simbol kekuatan militer Angkatan Darat Indonesia. Selain itu, sejarah pertempuran Ambarawa dilakukan di Monumen Balagan Ambarawa, museum yang berisikan barang-barang perang selama pertempuran Ambarawa. Sok anu naros atos peran sok itu pertanyaan olah inem sok aya kayak naros sok. Bagaimana upaya pencegahan pertempuran Ambarawa? Apakah harus bilang? Situasi ini seperti yang dijelaskan oleh Depan. Situasi ini sempat mereda saat Presiden Soekarno turun tangan untuk menenangkan suasana dan memerintahkan untuk gencatan senjata. Tetapi sekutu malah ingkar janji pada kesepakatan dalam perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Jadi pertempuran malah semakin besar. Jadi upaya yang dilakukan oleh Soekarno gagal. Dan apakah sudah terjawab? Ada? Boleh? Ini mana terjadi pertempuran Ambarawa? Seperti namanya ya, terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dari kesimpulan tadi yang sudah presentasi, selanjutnya dari materi yang ini yang dipaparkan tadi, yaitu terdapat 5 ya. Yang pertama Medan Area ya, peristiwa Medan Area, kemudian pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Merah Putih, dan pertempuran Surabaya. Nah, itulah ya yang terjadi di negara NKRI pada masanya atau pada zaman penjajahannya ya. Banyak sekali ya cerita-cerita Indonesia itu. Jadi kita harus lebih memaksimalkan lagi kepada nanti keturunan ya kita semua gitu. Bahwasannya sejarah Indonesia ini ya sangat begitu mendalam dan ada hikmahnya gitu, dan ada manfaatnya juga bagi kita semua. Nah, sebelum
ditutup, Bapak akan merefleksi dulu ya materi ini. Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah ya. Jikalau sudah senang ya dan puas, materi berikutnya tentang yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi ya, atau dengan strategi dalam sebuah kerjasama ya. Diplomasi karena kalau tidak ada kerjasama ya atau diplomasi antar negara ya, di Indonesia ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena diplomasi itu atau bekerja sama itu hukumnya ya, dari segi hukumnya itu wajib ya, karena ingin menjalankan sebuah negara yang lebih baik lagi, yang makmur bagi negeri kita ini supaya tetap maju ya, negara kita ini tidak tertinggal oleh negara-negara yang masih tertinggal gitu kan ya. Masih banyak ya negara-negara di dunia yang masih tertinggal. Kita sampai detik ini ya alhamdulillah Indonesia itu terus berjuang ya dan bertahan demi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, jadi seperti itu pembelajaran hari ini ya sudah selesai ya. Kita bertemu di materi berikutnya yang tadi ya, yang strategi diplomasi. Nah, sekarang ya waktunya pun sudah habis ya, sudah jam 3 lewat 2 menit. Nah, sebelumnya silahkan ya pimpin doa dulu oleh KM-nya. Siapa? Pauji, Andika Pauji. Dimas. Ya, sok siapa? Rizky, sok Rizky. Silakan pimpin doa dulu. Hasilnya yang tadi kumpulkan lagi ya ke Bapak, ke sini semuanya. Ya, untuk dinilai. Nah, itu. Sok cepeng heula we, cepeng heula ngadoa heula. Sok kumpulkeun heula. Sebelum pulang angkat baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.